Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak nasi goreng. Tepatnya nasi goreng kencur. Resep nasi goreng kencur ini simple banget, cuma pakai bumbu seadanya di dapur. Tapi percayalah, ini tuh enak banget. Resep nasi goreng yang saya yakin bakal jadi resep favorit teman-teman. Apalagi yang penyuka kencur atau cikur, ini wajib banget dicobain resepnya. Gak pakai lama, langsung yuk siapkan satu piring nasi yang gak lembek atau nasi yang perak kalau di istilah Jawa ya. Kalau nasi gorengnya kelembekan nanti hasil nasi gorengnya gak bagus. Lalu untuk bumbunya ada 3 siung kencur, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 25 cabai rawit hijau. Dihaluskan biar lebih gampang halus, tambahkan sedikit garam ya, menyesuaikan dengan jumlah nasinya, dikira-kira aja ya teman-teman, karena ini kan nasinya 1 piring jadi 1/4 sendok makan saya rasa cukup. Dikira-kira aja, gampang, nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya, daripada kalau keasinan kebanyakan nanti susah benerin rasanya. Dihaluskan kurang lebih sampai teksturnya kayak gini ya teman-teman, jadi nggak terlalu halus banget tapi nggak terlalu kasar banget juga. Nah biasanya kalau zaman dulu tuh di bekas ulekannya di kayak giniin ya ke nasi, karena saking sayangnya sama bumbunya. Kita mulai tumis aja, kita mulai masak bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ingat ini adalah cabai hijau yang rawan langu ya, jadi bener-bener harus sampai matang. Nanti kan kecium kalau misalkan udah matang, kecium wangi kencur sama cabai hijaunya. Sambil terus diaduk-aduk kayak gini. Kalau beneran udah matang ya sambil dicium. Nah ini kan wanginya kerasa ya kalau udah matang, apalagi kencur itu khas banget. Kita masukkan nasinya. Kencur itu atau cikur ya istilah lainnya. Jadi kalau teman-teman yang bingung kencur apa itu cikur. Kita masak, kita aduk hingga bumbunya tercampur dengan merata. Kemudian ditambahkan seasoning, saya pakai penyedap ya, 1/2 sendok makan, bisa Royco, bisa Masako. Kemudian tambahkan gula pasir, 1/2 sendok makan gula pasir. Untuk garamnya kan tadi udah ya waktu kita menghaluskan bumbunya, jadi sementara saya nggak tambahkan lagi, kecuali nanti ketika dikoreksi rasa kok kurang asin baru nanti ditambahkan. Dimasak sampai tekstur nasinya tuh agak sedikit kering ya, kelihatan berubah warna kayak gini. Nah kalau udah gini siap disajikan. Ini bisa juga loh untuk jualan ya teman-teman, ditaruh di cup, dijual 5 ribuan. Nasi goreng kencur juga insya Allah laku. Kasih topping suka-suka, saya pakai tomat dan telur dadar, telur ceplok mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak nasi goreng ati ampela. Nasi goreng ini adalah salah satu nasi goreng enak karena rasanya gurih, pedas, dijamin nagih banget. Saya yakin bakal jadi menu favorit keluarga teman-teman. Yuk simak cara membuat nasi goreng ati ampela di video ini. Pertama, siapkan nasi yang teksturnya berpasir kayak gini, 1 piring atau 1 mangkok. Kalau teman-teman mau bikin banyak tinggal dikalikan aja ya bumbunya. Lalu ada 1 pasang ati ampela rebus dipotong dadu, 1 buah buncis dipotong-potong. Kemudian bumbunya ada 2 cabai merah besar, 4 cabai rawit merah, 5 cabai rawit hijau. Kalau kurang pedas bisa ditambahkan ya. Kemudian untuk untuk bawang putihnya 2, bawang merahnya 3, dan 1 kemiri goreng. Semuanya dicuper atau di blender. Kemudian dimasak sampai benar-benar harum dan matang ya. Karena ati ampelanya hanya direbus, jadi saya akan masukkan ati ampelanya dulu biar teksturnya ini agak berkulit dan kokoh, sehingga ketika diaduk kayak gini nggak mudah hancur. Masak dengan api kecil aja biar nggak gosong. Nah kalau dirasa ati ampelanya ini udah agak kokoh, teman-teman bisa masukkan buncis ya. Buncis ini sebagai pengganti pete, karena tadi nggak ada pete. Tapi cocoknya sih ini ati ampela sama pete ya kalau ada. Tapi pakai buncis juga rasanya enak kok. Tetap dimasak sampai buncisnya matang. Kemudian masukkan nasinya ya. Nasinya ini usahakan yang benar-benar teksturnya berpasir kayak gini ya teman-teman. Jangan nasi yang lembek karena jatuhnya kurang bagus. Nanti justru hasil nasi gorengnya akan menggumpal. Nah kemudian saya pakai kecap asin 1 sendok teh. Kemudian saus raja rasa kurang lebih 1/4 sendok teh. Tambahkan juga dalam hal ini kecap manis kurang lebih 1/2 sendok teh, agak banyak ya kecap manisnya. Lalu saya juga tambahkan Royco atau penyedap merek lain juga boleh, 3/4 sendok teh. Diaduk hingga bumbunya merata.
Kalau sudah tekstur nasinya ini sudah mulai kering, tidak menggumpal dan panas, itu artinya nasi gorengnya sudah matang, bisa dikoreksi rasa. Kalau rasanya udah sesuai, bisa langsung diangkat. Kalau ada yang kurang, silahkan diperbaiki rasanya ya. Taburi bawang goreng dan kerupuk jika suka, atau ditaburi dengan topping lain juga boleh. Ini enak, pedas, dan nagih banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep nasi goreng, salah satu resep nasi goreng yang ada di restoran cepat saji. Namanya nasi goreng Hongkong. Ini tuh rasanya enak banget, gurih, dan cocok untuk anak-anak karena banyak sayurannya. Yuk kita langsung aja bikin. Pertama siapkan 1 piring nasi yang perak ya, nasinya wajib perak. Ini saya masukin ke kulkas. Kemudian sayurannya ada jagung, 1/4 jagung manis dipipil, kemudian setengah wortel ukuran sedang dipotong dadu, dan 2 buncis dipotong-potong. Siapkan juga dada ayam dipotong dadu 100 gram kurang lebih, kemudian 2 buah bakso dipotong-potong, dan bumbunya bawang putih sama daun bawang ya. Kalau ada bawang bombay lebih bagus ya teman-teman, cuma stok lagi kosong jadi saya skip aja bawang bombaynya. Kita rebus setengah matang dulu sayurannya, jangan terlalu matang karena nanti akan dimasak lagi, nanti kalau kematangan jatuhnya jadi terlalu lembek. Panaskan 2 sendok makan margarin. Kalau udah leleh kayak gini, yang pertama dimasak adalah bawang putihnya dulu. Bawang putihnya saya pakai 4 bawang putih dicincang. Kita tumis sampai warnanya berubah sedikit kecoklatan, kemudian masukkan ayamnya. Ayamnya udah masuk, kita masak sampai ayamnya matang ya. Kalau ayamnya udah matang, baru dimasukkan adalah bakso dan daun bawangnya. Jadi bakso ini adalah sebagai pengganti telur ya teman-teman. Barangkali teman-teman nanti di akhir video nggak menemukan telur karena memang saya skip telurnya. Putri saya sedang alergi telur, saya ganti dengan bakso. Bakso masuk, daun bawang masuk, sekarang masukkan nasinya. Aduk hingga tercampur rata, kemudian sekarang kita tambahkan seasoningnya. Seasoningnya adalah saus tiram 1 sendok teh, kemudian 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kecap ikan, ladaku, lada bubuk 1 sendok teh, 1 sendok teh penyedap. Jangan lupa, kemudian tadi saya ke crop ya, mohon maaf tidak terekam, tapi sudah saya masukkan 1 sendok teh minyak wijen dan 1 sendok teh gula pasir. Gula pasirnya wajib banget dimasukkan karena kalau enggak nanti keasinan. Gula pasir itu penting ya, biar rasanya itu balance, nggak terlalu asin banget. Kemudian kalau udah, kita masukkan sayuran yang udah kita tadi rebus setengah matang. Aduk hingga tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasanya, apakah terlalu asin atau terlalu gurih ya, silahkan diperbaiki rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, tunggu sampai benar-benar tekstur nasi gorengnya ini kering ya, jadi nggak ada sisa-sisa air rebusan nasi yang tadi dari kulkas, air rebusan sayurnya, jadi benar-benar kering, baru boleh dimatikan kompornya dan disajikan. Ini dia hasilnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bikin nasi goreng. Resep nasi goreng ini agak sedikit berbeda. Simple sih, mirip nasi goreng kampung, hanya saya tambahkan tahu. Walaupun ini bukan nasi goreng spesial, tapi tetap rasanya enak banget. Yuk simak nasi goreng enak di video ini. Pertama siapkan 1 mangkok nasi, saya pakai nasi yang kemarin, sisa nggak habis ya. Kemudian 3 buah tahu dipotong dadu, kemudian digoreng, tahunya boleh tahu putih atau tahu kuning. Lalu 1 seledri dan 1 daun bawang diiris tipis-tipis. Nah bumbunya simple banget, hanya pakai bawang merah, 3 butir bawang merah, 1 bawang putih, dan 4 cabai rawit. Udah itu aja, kita haluskan, gak usah terlalu halus ya, biar teksturnya masih kelihatan, tekstur cabainya. Panaskan minyak 1 sendok makan aja karena nasinya juga porsinya sedikit ya. Kita masak dulu bumbunya yang sudah dihaluskan tadi sampai benar-benar matang ya, wangi dan gak ada bau cabai mentah ya, semuanya harus matang. Apinya kecil aja. Nah kalau diaduk-aduk kayak gini udah kelihatan matang ya, warnanya udah beda, baunya juga kelihatan kerasa harum, kecium harum. Kita langsung masukkan aja ijo-ijoannya, daun bawang sama seledrinya, aduk cepat. Kemudian lanjut masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Kalau tahunya udah masuk, langsung kita masukkan, nggak pakai lama nasinya ya. Jadi nasinya dimasukkan sambil ditekan-tekan karena biasanya nasi ada bagian yang menggumpal. Jadi pastikan nanti
teksturnya tuh berpasir dari si nasi goreng ini. Jadi nggak ada bagian yang menggumpal. Kita aduk-aduk terus. Kemudian untuk garamnya saya nggak pakai garam butiran, tapi saya pakai kecap asin, kemudian kecap ikan, mohon maaf, dan saus raja rasa. Untuk takarannya semuanya nanti saya taruh di description box ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada saus raja rasa ataupun kecap ikan, nggak apa-apa, pakai kecap biasa aja, atau garamnya nggak ada kecap asin, pakai garam biasa aja nggak apa-apa. Kita tambahkan gula ya, tadi itu gula 1/4 sendok teh sama penyedap 1/4 sendok teh. Pemakaian gula pasir tujuannya biar nggak terlalu asin ya, jadi untuk penyeimbang rasanya. Nah kalau lapisan wajannya udah nggak lengket tuh, kelihatan ya nggak lengket sama nasi, sudah benar-benar kalis, itu artinya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, kalau rasanya udah sesuai, nggak ada yang diperbaiki, sudah enak, bisa dimatikan kemudian disajikan ya. Ini rasanya sudah sesuai dan saya akan matikan kompornya. Ini dia nasi goreng tahu yang enak banget, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.